ancaman resesi ya, dari resesinya itu kita tidak terlalu khawatir ya. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur BI, Pak Peri Warjio, ya bahwasanya perekonomian kita sudah dalam jalurnya menuju pemulihan, di mana kalau kita lihat angka-angka ya berbagai indikator itu memang menunjukkan sudah mulai pulih ya pertumbuhan ekonomi ya, konsumsi, investasi, semuanya angka-angkanya menunjukkan dalam arah pemulihan. Ya. Nah, sementara di sisi lain memang seiring dengan pemulihan itu angka inflasi kita mulai juga ikut terangkat naik ya, dan apalagi di tengah kenaikan demand karena mulai pulihnya ekonomi itu kita juga mengalami Indonesia mengalami kenaikan juga dampak dari kenaikan harga komoditas, dan juga utamanya juga karena pemerintah juga menaikkan beberapa harga yang sifatnya mendorong inflasi seperti menaikkan PPN, menaikkan harga BBM, Pertamax ya, kemudian menaikkan juga tarif listrik, menaikkan harga gas. Ya, ini semuanya kan berdampak terhadap inflasi ya. Sementara seperti yang saya sampaikan tadi, proses pemulihan ekonomi itu sendiri akan mendorong terjadinya kenaikan demand, sehingga inflasi kita yang pada tahun-tahun sebelumnya itu memang sangat rendah dikarenakan rendahnya demand, mulai akan beranjak naik. Ya, sekarang sudah terlihat sekali bahwasanya inflasi kita lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oke. Nah, tadi dengan, Anda katakan bahwa inflasi kita juga cenderung lebih tinggi di tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan bahkan perkiraan untuk year to date hingga bulan Mei 2022 ini mencapai 3,53% begitu. Nah, kalau dari BI sendiri menyebutkan inflasi bisa mencapai 4%. Apakah ini artinya menjadi satu pertanda juga bahwa suku bunga ini akan mulai dinaikkan apalagi mengikuti kebijakan agresif dari The Fed? Ya, saya perkirakan BI memang akan segera menaikkan suku bunga. Bahkan saya memperkirakannya BI seharusnya sudah menaikkan suku bunga dari 2 bulan yang lalu ya. Yang ternyata bulan lalu masih ditahan, bahkan bulan ini juga masih dipertahankan ya. Dengan pertimbangan-pertimbangan tentunya Bank Indonesia melihat bahwasanya masih cukup mampu untuk mengelola ya dampak dari kenaikan suku bunga The Fed, dampak kenaikan inflasi di global, dan juga sudah mulai meningkatnya inflasi di Indonesia ya. Tetapi nampaknya Bank Indonesia masih cukup percaya diri untuk mempertahankan suku bunga sampai saat ini. Tetapi kalau ya seperti disampaikan oleh Bank Indonesia juga bahwasanya The Fed akan lebih agresif pada tahun ini, bahkan juga akan sampai tahun depan akan menaikkan suku bunga ya, yang kemudian di Indonesia sendiri kita juga akan mengalami kenaikan lonjakan inflasi. Saya kira Bank Indonesia pada saatnya nanti mau tidak mau pasti akan menaikkan suku bunga ya, karena sangat berisiko kalau seandainya Bank Indonesia terus menahan suku bunga demi untuk mendorong pemulihan ekonomi, karena ketika inflasi itu sudah bergerak liar ya, itu akan sangat sulit bagi Bank Indonesia untuk mengendalikannya. Memang Oke. fenomena inflasi di Indonesia bukan fenomena moneter ya, tetapi kalau seandainya Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga, yang kemudian inflasi sudah bergerak naik, yang dikhawatirkan akan adanya ekspektasi inflasi yang liar ya. Oke. Dan kemudian juga inflasi juga bisa didorong oleh tekanan pada nilai tukar rupiah ya, karena kalau suku bunga Bank Indonesia dipertahankan sementara The Fed terus menaikkan suku bunga, maka spread ya, interest rate diferensial ya, itu akan menjadi semakin sempit, dan itu akan menyebabkan dorongan untuk capital outflow, atau setidak-tidaknya akan mencegah masuknya modal asing, yang tentunya ini kemudian akan berdampak membesarnya tekanan terhadap nilai tukar kita ya. Jadi tekanan nilai tukar dan inflasi itu yang akan kemudian memaksa Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga.